Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada materi pagi ini untuk bidang studi PPKN merupakan pertemuan kita yang kelima ya anak-anak, yaitu mengenai dinamika pelanggaran daripada hukum. Disampaikan oleh Ibu Wuryaning Diah ya. Semoga anak-anakku semua pada pagi ini dalam kondisi sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi yang akan saya sampaikan berkait mengenai dinamika daripada pelanggaran hukum, yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran daripada hukum di Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan hukum? Ya. Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisikan perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan. Dalam mengatur tingkah laku manusia di sini, yang jelas adanya keseimbangan, keselarasan dalam hidup, terdapat sanksi atau hukuman bagi seseorang atau pihak yang melanggar hukum tersebut. Dengan kata lain, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia, di sini ada beberapa contoh pelanggaran hukum di berbagai lingkungan kehidupan, di antaranya dalam lingkungan keluarga. Misalnya mengabaikan perintah orang tua, lalu tidak melaksanakan ibadah tepat waktu dan sebagainya. Terus contoh yang kedua dalam lingkungan sekolah, pada saat ulangan dia menyontek, lalu terlambat datang ke sekolah atau bolos untuk tidak mengikuti pelajaran. Contoh pelanggaran yang ketiga yaitu dalam lingkungan masyarakat, misalnya main hakim sendiri, membuang sampah sembarangan, lalu tidak mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat, yaitu adanya kerja bakti dengan alasan-alasan tertentu yang tidak jelas. Lalu contoh pelanggaran hukum yang berikut yaitu dalam lingkungan bangsa dan negara. Suatu misal, sebagai pengguna jalan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ataupun contoh yang berikut ya, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, di mana mengenai dinamika kasus-kasus daripada pelanggaran hukum, di sini untuk yang kedua yaitu sanksi terhadap pelanggaran hukum.
macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya, norma dalam masyarakat di sini terbagi atas norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bertujuan mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam norma ini berisikan adanya perintah dan juga larangan. Norma ini apabila dilanggar yang jelas akan muncul adanya sanksi. Sanksinya adalah tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Macam norma yang kedua, yaitu norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Contohnya perintah untuk beribadah dan adanya larangan-larangan untuk berbuat jahat. Sanksi ini tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yaitu berupa pahala ataupun dosa. Saya lanjutkan, yaitu untuk norma yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang tua dan tidak berkata kasar. Dalam hal ini, untuk norma kesopanan terdapat sanksi, tapi sanksinya tidak tegas dan dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk mungkin berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Lalu norma yang keempat, yaitu norma kesusilaan, adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya di sini tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, yaitu merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Dari keempat macam norma tersebut di atas, hanya norma hukum yang memberlakukan sanksi. Yang pertama yaitu sanksi tegas, yaitu berupa aturan yang telah dibuat secara material yang telah diatur. Dalam sanksi tegas di sini terdapat yang pertama hukuman pokok, di antaranya hukuman mati, dan yang kedua hukuman penjara. Lalu yang kedua hukuman tambahan. Dalam hukuman tambahan di sini suatu misal pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, atau pengumuman keputusan hakim.
Berikut mengenai sanksi dari norma hukum, yaitu yang kedua adalah nyata. Dalam arti aturan secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya, sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 338 yang menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukum ini diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sedangkan bila sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan mengembuskan desas-desus, cemoohan, lalu dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat dan sebagainya. Saya lanjut, yaitu yang ketiga mengenai partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya adanya kepatuhan daripada hukum. Kepatuhan hukum di sini mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan yang berlaku, lalu mempertahankan tertib hukum yang ada, lalu menegakkan daripada kepastian daripada hukum. Lalu yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri seseorang yang menunjukkan kepatuhan hukum. Di antaranya, dia disenangi oleh masyarakat pada umumnya, lalu tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan juga mencerminkan kepatuhan daripada hukum. Dan sekarang saya lanjut untuk yang ketiga, yaitu contoh perilaku yang mencerminkan daripada kepatuhan, diantaranya dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu mematuhi perintah orang tua, melaksanakan ibadah tepat waktu. Terus contoh yang berikut lagi, dalam kehidupan lingkungan sekolah, yaitu menghormati bapak ibu guru ataupun karyawan sekolah, lalu melaksanakan atau memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, dan pada saat ulangan dia tidak menyontek. Lalu contoh-contoh yang berikut lagi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti dan sebagainya. Dan contoh lain lagi dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara yang baik, yaitu bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, lalu membayar retribusi parkir dan sebagainya. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada pagi ini berkait mengenai dinamika daripada hukum yang ada di negara kita.
ya. Dan mohon perhatiannya untuk Anda sekalian, anak-anakku, coba cari materi ya dari buku atau media lain yang relevan ya berkait mengenai materi pada pagi ini, yaitu mengenai dinamika daripada pelanggaran hukum. Dan semoga pada pemberian materi pagi ini bermanfaat pada kalian semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu anak-anakku, dan belajar ya. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.